Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama saya Rizky Hasan Fauji dari program studi Teknik Informatika Universitas Pulau Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan proyek saya, yaitu tugas saya yang berjudul Transfer Learning menggunakan MobileNet V2 yang berjudul T-Live Disease Classification menggunakan MobileNet V2 atau klasifikasi penyakit daun teh. Nah, proyek ini merupakan implementasi deep learning untuk melakukan klasifikasi penyakit pada daun teh berdasarkan citra digital menggunakan arsitektur MobileNet V2 yang telah dilatih dengan metode transfer learning. Nah, tanaman teh ini merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, namun berbagai penyakit pada daun teh dapat menurunkan kualitas maupun hasil produksi. Identifikasi penyakit secara manual membutuhkan waktu dan keahlian khusus gitu ya. Oleh karena itu, saya dalam penelitian ini memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI khususnya deep learning agar proses identifikasi penyakit dapat dilakukan secara otomatis. Nah, model yang digunakan adalah MobileNet V2 karena memiliki ukuran model yang ringan, proses inferensi yang cepat, dan tetap memberikan tingkat akurasi yang tinggi. Tuh. Nah, untuk datasetnya nih saya ambil dari website Kaggle. Dataset yang digunakan merupakan dataset yang dataset penyakit daun teh yang terdiri dari 6 kelas, yaitu ada alga spot, brown black, gray black, health, helophytis, red spot. Nah, dataset ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih sebanyak 4.694 gambar dan data validasi sebanyak 1.173 gambar. Terus seluruh gambar tersebut kemudian diproses nih menggunakan image data generator dengan resolusi menjadi 224 kali 224 pixel serta dilakukan proses augmentasi data. Nah, pada proyek ini juga menggunakan metode transfer learning menggunakan MobileNet yang telah dilatih pada dataset ImageNet. Terus proses pelatihan ini juga dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu Future Extraction, di mana seluruh layer MobileNet V2 ini dibekukan sehingga hanya classifier yang dilatih. Terus untuk tahap kedua yaitu Fine Tuning, di mana sebagian layar MobileNet V2 ini dibuka kembali nih agar model dapat dipelajari karakteristiknya khususnya dari dataset penyakit daun teh. Setelah proses pelatihan selesai, model akan disimpan dalam format T-Live MobileNet Net V2 titik keras titik. Tuh. Juga nanti akan ada grafiknya, hasil grafiknya. Nah, untuk aplikasinya saya sudah deploy juga di Railway, bisa dibuka di secara online. Nah, mungkin saya juga nanti akan mendemonstrasikan nih website yang telah saya buat. Terus juga nanti pada halaman utama nih terdapat informasi mengenai aplikasi klasifikasi penyakit daun teh. Terus juga di bagian tengah tersedia tombol untuk memilih gambar daun teh yang akan diuji, itu nanti di halaman prediksi. Terus nanti juga saya akan memilih salah satu gambar dari datasheet. Setelah gambar saya pilih, nanti gambar tersebut akan tampil nih pada halaman prediksi tersebut. Terus selanjutnya tinggal menekan tombol prediksi. Nah, terus juga sistem kemudian mengirim gambar ke model MobileNet V2 yang telah dilatih sebelumnya. Dalam produksi kemudian sistem menampilkan hasil prediksi berupa penyakit beserta tingkat konfidensi atau tingkat keyakinan model. Sebagai contoh hasil prediksi menunjukkan bahwa gambar tersebut bisa masuk ke dalam kelas health
atau yang lainnya gitu. Dengan confident mungkin nanti sekitar 99% kira-kira segitu lah pas waktu saya dilatih. Nanti kalian tonton saja, saya akan demonstrasikan juga nanti di halaman-halaman tersebut juga ada informasi tentang aplikasi, cara penggunaannya gitu, about-nya, terus si penyakit-penyakitnya. Terus, nah berdasarkan terus ya lupa. Nanti juga akan terlihat nih bahwa sistem itu mampu mengenali berbagai jenis penyakit daun teh secara otomatis ya. Terus berdasarkan hasil pelatihan model juga akurasi training meningkat dari sekitar 66,92% menjadi 90,46%. Terus sedangkan untuk akurasi validasi mencapai sekitar 92,58%. Pada tahap evaluasi juga menggunakan classification report diperoleh akurasi sebesar 85%, precision sebesar 0,87%, recallnya sebesar 0,85, V1 skornya sebesar 0,84. Nah, hasil tersebut ya menunjukkan bahwa MobileNet V2 ini mampu melakukan klasifikasi penyakit daun teh dengan performa yang cukup baik. Namun ya masih terdapatlah beberapa kesalahan klasifikasi, terutama pada kelas gray, baik karena memiliki karakteristik visual yang mirip dengan kelas penyakit lainnya. Tuh. Terus untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur proyeknya. Untuk struktur proyeknya ini saya ada folder datasheet, yaitu berisi dari seluruh datasheet yang sudah dilatih atau pelatihannya. Terus untuk folder model nih digunakan untuk menyimpan model hasil training saya yang tadi yang keras. Terus dan juga ada grafik-grafiknya. Terus untuk di folder template ini berisi halaman HTML website. Tuh. Terus folder statik berisi file CSS, JavaScript, dan gambar pendukung. Terus untuk file train.py ini digunakan untuk melatih model MobileNet V2 ini. Nanti hasilnya akan masuk ke folder model hasil train ini. Terus untuk file predict.py digunakan untuk melakukan proses prediksi gambar. Sedangkan file app.py ini merupakan aplikasi Flux yang menghubungkan website dengan model deep learning. Nah, untuk kelebihan sistem ini ada beberapa kelebihannya. Yang pertama ini menggunakan MobileNet V2 yang ringan dan cepat, terus mampu menggunakan 6 jenis kondisi daun teh, juga website mudah digunakan, proses prediksi juga berlangsung dalam beberapa detik, dan juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi pertanian berbasis artificial intelligence atau AI. Nah, untuk kekurangannya nih, Pak, kalau misalkan ada kelebihan pasti punya kekurangan. Nah, untuk kekurangan sistem ini, meskipun ya memperoleh hasil yang cukup baik, sistem ini juga masih memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama ada jumlah data sheet-nya tuh masih kurang, masih harus ditambahkan agar model semakin akurat. Selain itu, beberapa kelas penyakit yang memiliki ciri visual hampir sama masih berpotensi mengalami kesalahan klasifikasi. Pada penelitian ini mungkin selanjutnya dapat digunakan arsitektur lain seperti EfficientNet, ResNet 50 ataupun DenseNet sebagai pembanding. Mungkin cukup sekian dari presentasi dan demonstrasi dari aplikasi klasifikasi penyakit daun teh menggunakan MobileNet V2 ini. Semoga aplikasi ini dapat menjadi salah satu solusi dalam membantu proses identifikasi penyakit tanaman secara otomatis menggunakan teknologi deep learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.